Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Arifin dari kelas AK 18I dengan NIM 1057311355618. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Berikut adalah ilustrasinya. Walaupun dalam ilustrasi PT Induk melakukan pinjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Yang pertama yaitu penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi atau PT Anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak atau pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak yang pada saat terjadi transaksi atau pembelian. Yang ketiga, perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh PT Induk dan Anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Berikut ini contoh transaksi antara PT Induk sebagai penjual dan PT Anak sebagai pembeli. Yang pertama, PT Induk memiliki 70% saham PT Anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp6.300.000 pada tanggal 31 Desember 2016. PT Anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan 4 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2017, PT Induk mempunyai obligasi 10% atau 5 tahun per 20% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Anak membeli obligasi dengan nilai 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai buku obligasi yang dibeli sebanyak 10% dengan nilai harga 1.010.000. Harga beli 950.000, keuntungan konstruktif 60.000. PT Anak mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi PT Induk 950.000 pada kas 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. 1 Januari 2017, utang obligasi 1.010.000. Investasi dalam obligasi PT Induk 950.000. Yang ketiga yaitu keuntungan atas penarikan obligasi 60.000. Utang obligasi PT Induk, nilai buku obligasi 10.100.000. 10% obligasi setotal 10 juta, premium 100.000, diamortisasi 5 tahun, dalam setiap tahunnya 20.000 per tahun. Investasi obligasi PT Anak pertama yaitu nilai buku obligasi 1 juta, harga beli 950.000, diskon obligasi 50.000, diamortisasi 5 tahun, dalam 1 tahunnya itu Rp10.000. Pembukuan PT Induk, beban bunga obligasi sama dengan 10% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya yaitu 1 juta rupiah. Amortisasi premium obligasi 20.000, beban bunga 980.000 dikali 10% sama dengan 98.000. Pembukuan PT Anak, pendapatan bunga obligasi 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000. Amortisasi diskon obligasi pada pendapatan bunga 110.000, resiprokal 110.000 dan 98.000. Selisihnya yaitu 12.000 dicatat sebagai gain atau gain per bagian selama 1 tahun. Sekian pemaparan mengenai tentang transfer utang antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.